Berikut ini akan kami sampaikan data-data saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat ada Astra International, kemudian Bank BNI, Cepin, dan juga Java. Data-data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan rekomendasi keseluruhan saham adalah buy. Dengan Astra resisten di 5.600, Bank BNI 5.750, kemudian Cepin resisten di 7.000 dan Java 1.950. Baik, pemirsa, untuk membahas bagaimana strategi investasi hari ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Jimmy Dimas Wahyu. Beliau adalah CEO and founder 52 Group dan Jazz Capital Utama. Halo, selamat pagi Mas Jimmy. Halo, selamat pagi Mas Pras. Ya, sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas Pras? Ya, sama-sama Mas, kita juga semoga ya. juga dalam kondisi sehat terus ya. Ini Bagus. kita akan mereview nih market dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang kemarin sempat memang berada di zona positif. Lagi-lagi kan rawan sekali indeks harga saham gabungan saat-saat menyentuh level 6.100. Kemudian akan bolak-balik saja dari level-level tersebut. Bagaimana Anda melihat proyeksinya untuk hari ini? Oke, saya melihat proyeksi untuk hari ini ya, ada kecenderungan IHSG kembali lagi untuk melanjutkan kenaikannya ke level psikologis 6.100 dan mencoba untuk mempertahankan level tersebut seperti itu sebelum melanjutkan kenaikannya ke level 6.200. Untuk satu minggu ini, untuk di time frame mingguan ya, saya melihat kemungkinan cukup besar untuk IHSG tetap masih melanjutkan kenaikannya. Seperti itu Mas Pras. Kenaikan jangka pendek saja begitu ya Mas Jimmy? Sementara ini saya melihat demikian. Baik, lantas bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi ini? Ada Astra, Bank BNI, Cepin, dan juga Java. Kita ulas satu persatu. Astra International bagaimana begitu dengan adanya beragam kebijakan yang sudah dilakukan dan akan segera berakhir di September ini? Akankah nantinya bisa mempengaruhi juga dari angka penjualan dari produsen otomotif termasuk Astra International? Oke, jadi nampaknya dari saham Astra ya, saya melihat bahwa dari sudut pandang pergerakan sahamnya nampaknya masih tetap akan melanjutkan kenaikannya, meskipun kalau kita lihat dari sektor otomotif sendiri mungkin insentifnya akan berakhir seperti itu. Namun jangan lupa Mas Pras, kita bisa melihat bahwa nantinya ini akan tercermin di laporan keuangan berikutnya, dan saya memiliki optimisme bahwa di laporan keuangan berikutnya seharusnya mulai muncul kenaikan dari penjualan seperti itu yang akan berujung dari kenaikan laba yang akan diperoleh. Oke, berarti untuk rekomendasi hari ini dengan tadi resisten 5.600, apakah posisi current price pada saat opening market kita juga bisa langsung mengambil posisi beli? Tidak masalah Mas Pras, yang penting saya juga menyampaikan ya di level entry-nya seperti itu ya, di kurang lebih di 5.300 sampai dengan 5.400, saya pikir masih merupakan best buy untuk Astra. Baik, bagaimana dengan Bank BNI? Karena kita tahu juga ada informasi yang cukup ramai, ada salah satu nasabahnya juga ini terindikasi ya, ada kehilangan dari deposito yang dimiliki. Oke, untuk BNI saya melihat sama juga dengan Astra ya. Saya melihat dari sudut pandang pergerakan dari sahamnya, saya melihat masih kemungkinan besar untuk melanjutkan kenaikan dan tidak tertutup kemungkinan lebih tinggi lagi seperti itu. Terkait dengan yang terjadi saat ini, saya melihat secara finansial masih merupakan kurang dari 1% dari contoh laba bersih yang diterima oleh BNI di Bank BNI di kuartal pertama 2021 seperti itu. Sehingga saya merasa secara company atau secara perusahaan relatif resikonya cenderung kecil seperti itu. Baik, ini Bank BNI kan yang direkomendasikan ya Mas Jimmy ya, benar ya? Betul sekali. Baik, lantas dengan rekomendasi di support 5.600 begitu, apakah peluang dari pergerakannya sendiri akan ada tekanan hari ini atau bagaimana? Oke, untuk support saya melihat untuk entry beli maksudnya ya, itu di 5.350 sampai dengan 5.450 itu masih layak untuk beli, dan menurut saya ya best buy untuk saham BNI seperti itu. Oke, lanjut ke Cepin ya, salah satu yang juga ada rekomendasikan begitu. Dari poultry sendiri, apakah memang ada isu yang menarik juga yang bisa dicermati? Oke, saat ini untuk baik Cepin maupun dari Java ya, kebetulan dari sektor yang sama. Untuk sentimennya saya melihat belum ada sentimen-sentimen positif lanjutan, namun dari sudut pandang teknikal saya melihat kedua saham ini nampaknya memiliki pola yang sama, dan polanya yaitu adalah untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu Mas Pras. Baik, dengan level-level seperti yang tadi juga Anda sampaikan,
Betul sekali. 6.575 ya, sampai dengan resisten di level 7.000 begitu. Bagaimana lebih kepada untuk potensial upside yang bisa dicapai? Oke, jadi kalau saya melihat ya, potensial upside-nya dari masing-masing saham di sektor poultry ini ya, Cepin dan Java nampaknya ada kecenderungan lebih dari sekitar 10%. Jadi upside-nya masih relatif lebih lebar, Mas Pras. Masih menarik berarti ya kalau kita koleksi misalnya Cepin maupun Java sendiri. Masih menarik di situasi market yang relatif IHSG-nya masih cenderung sideways seperti itu ya. Iya, memang kalau kita cermati dari pergerakan secara chart saja begitu ya. Untuk Cepin kan sedang naik nih hari ini ya. Kalau kita lihat pergerakannya dalam 1 bulan terakhir maupun dalam satu pekan lah. Berarti masih ada tersisa nih tenaga untuk Cepin melaju lebih tinggi lagi. Nampaknya tenaganya masih 75% nih Mas. Wow, masih ada 75%. Oke. Demikian juga dengan Java berarti sama dong Mas? Sama, saya melihat indikasinya masih belum terlihat adanya pelemahan ya. Makanya saya katakan powernya masih baru digunakan sedikit nampaknya. Ya. Baik, itu dia beberapa rekomendasi saham pilihan untuk pemirsa IDX Channel. Tadi sudah disampaikan ada Astra Internasional, kemudian Bank BNI, Cepin dan juga Java. Tapi kalau kita cermati dengan strategi dari berinvestasi saat ini, kita lihat banyak sekali investor yang akhirnya biasanya investasinya jangka panjang, kemudian sekarang beralih menjadi investasi jangka pendek. Bagaimana menurut Anda tanggapannya? Oke, saya lebih melihat mungkin yang pertama market kita ini dalam sepanjang perjalanan saya di pasar modal juga ini adalah boleh saya katakan termasuk long term battle atau long term crisis ya, karena kita bicara tentang masalah kesehatan dalam hal ini COVID seperti itu. Dan mungkin dalam hal ini saya melihat investor melihat selama kurang lebih 2 tahun ini mungkin secara portofolio juga tidak menunjukkan boleh saya katakan performa yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebabnya investor kemudian merebalancing portofolionya menjadi time frame-nya atau periode waktu investasinya relatif lebih pendek seperti itu. Namun saya memiliki keyakinan juga ya Mas Pras bahwa kalau memang kita betul-betul investor ulung, investor sejati misalnya seperti contohnya Warren Buffett seperti itu ya. Saya pikir yang dicari dari investor jangka panjang ini salah satunya adalah dividen sebetulnya, lebih ke passive income dibandingkan dari sekedar hanya apresiasi harga, karena tujuan investasinya betul-betul untuk jangka panjang sekali, tidak terpengaruh oleh krisis-krisis yang mungkin muncul di dalam periode investasinya. Iya, perbincangan mengenai kondisi market tadi sempat disampaikan begitu bahwa dengan perubahan strategi investasi yang biasanya jangka menengah panjang sekarang banyak pun yang menyasar adalah jangka pendek, bahkan biasanya saham-saham big cap yang kita transaksikan untuk jangka panjang sekarang kita lihat pergerakannya juga ini naik turun di jangka pendek ini, Mas Jimmy. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi market? Apakah ini mengindikasikan bahwa pergerakan indeks juga akan cenderung sideways untuk jangka panjang? Oke, jadi demikian Mas Praska. Saya jawab mungkin yang terakhir dulu ya, bahwa saya melihat hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi nanti dari negara kita, dan saya meyakini bahwa sekali lagi negara kita dalam hal ini pemerintah bersama juga dengan masyarakat ya, saya memiliki keyakinan bahwa kita bergerak di dalam mode recovery atau recovery mode seperti itu. Memang saat ini seperti yang kita ketahui mungkin kita masih secara bertahap pertumbuhan ekonomi yang tidak langsung drastis secara signifikan gitu ya. Jadi inilah yang akan membuat gambaran kita sampai dengan akhir tahun, apalagi beberapa waktu yang lalu dari pemerintah melihat bahwa di kuartal ketiga nanti pertumbuhan ekonomi mungkin lebih turun dibandingkan kuartal kedua karena adanya PPKM yang diperketat seperti itu. Nah ini kan menjadi salah satu indikator juga bagaimana pergerakan IHSG kenapa belum menunjukkan kenaikan yang signifikan sama seperti pada waktu awal tahun misalnya. Jadi memang kita saat ini sedang melihat bagaimana data-data ekonomi, kemudian recovery-nya, kemudian juga sentimen-sentimen positif yang lain yang bisa menjadi sentimen positif bagi market kita. Nah, untuk saham-saham yang big cap seperti itu, otomatis saham big cap ini kan juga bergerak mengikuti dengan market ya. Sehingga kalau misalnya marketnya cenderung masih sideways, otomatis
saham-saham big cap ini juga turut menyesuaikan karena ini saham-saham ini merupakan penggerak dari market tersebut. Nah, Betul. saran saya sebetulnya kembali ke segmen sebelumnya Mas Pras ya. Artinya kalau kita memang investasinya jangka panjang, justru kesempatan ini yang seharusnya bisa digunakan untuk kita memilih saham-saham big cap yang sangat liquid, yang kemudian masih under value seperti itu, karena relatif cukup banyak saya meyakini. Nah, ini kan satu peluang atau satu kesempatan untuk investor yang betul-betul time frame-nya jangka panjang. Seperti itu Mas Pras. Baik, itu dia menjadi salah satu strategi, dan kita lihat kita menjelang pembukaan market hari ini tadi sempat pada saat pre-opening indeks harga saham gabungan sudah mengalami pelemahan begitu, dan sekarang sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ini Mas Jimmy dan juga pemirsa IDX Channel, indeks harga saham gabungan dibuka mengalami pelemahan kembali begitu. Anda melihat bahwa tren ini hanya sesaat atau tidak? Karena tadi Anda katakan sebenarnya trennya masih cukup oke untuk pergerakan IHSG. Ya, saya melihat trennya masih cukup oke ya. Bahkan tadi pada waktu pembukaan sekilas saya melihat sempat minus 14 pada waktu pre-opening, kemudian saat ini sudah mulai sedikit mengalami pelemahan hingga minus ke 3 poin per saat ini ya. Jadi saya melihat masih terlalu awal, namun sekali lagi saya mengatakan saya memiliki cukup keyakinan bahwa IHSG akan naik melanjutkan kembali ke level 6.100 seperti itu. Wow, 6.100 itu menjadi level yang harus segera diuji coba ya. Kalau kita lihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan pada saat menyentuh level 6.000, berarti ranging antara 6.000 sampai dengan 6.100 dari pergerakan IHSG. Nah, kalau kita nampaknya lihat sudah berkali-kali Mas Pras. Itu dia. Kalau kita mencermati market yang seperti saat ini ya, Mas Jimmy, sebenarnya apa sih yang harusnya dijadikan patokan begitu bagi para investor? Lebih kepada secara teknikal dari pergerakan sahamnya kah, atau fundamental yang paling utama saat ini? Kenapa tidak dua-duanya ya Mas Pras ya? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara fundamental, kita melihat atau mencari saham-saham yang under value untuk kita akumulasi seperti itu, dan time frame-nya investasi jangka panjang. Tetapi satu sisi atau sektor yang lain juga kita melihat, kalau kita bicara di saat market yang saat ini masih relatif bergeraknya sideways seperti itu, juga ada peluang bagi kita untuk melakukan trading atau kita beli dan jual secara cepat gitu ya, atau lebih time frame-nya lebih pendek seperti itu. Sehingga saya merasa kedua hal ini bisa dilakukan kedua-duanya, namun dengan tujuan yang berbeda. Jadi satu jangka panjang, yang satunya jangka pendek. Oke. Saya akan sampaikan dulu data-data dari pergerakan market Mas Jimmy untuk pemirsa IDX, dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat bagaimana pergerakan IHSG yang masih mengalami tekanan sekitar 0,09% di level 6.089,56. Kemudian Jakarta Islamic Index juga dalam kondisi melemah 0,22% di level 539,264. Kemudian LQ45 minus 0,35% di level 867,172. Baik, kalau kita lihat dengan pergerakan saham-saham yang hari ini, rata-rata juga akan ramai ditradingkan saham-saham third liner, kemudian second liner begitu, Mas Jimmy. Apakah ini lagi-lagi kita lihat dari posisi under value-nya kah, atau ada hal lain sebenarnya? Kalau misalnya untuk third liner, mungkin saya tidak melihat dari sisi under value-nya seperti itu ya. Kecuali mungkin untuk saham-saham second liner seperti itu. Jadi saya lebih melihat kepada bahasa kekiniannya, yaitu adalah yang lagi happening saja. Misalnya yang saham-saham berbasis apa kira-kira nih yang lagi happening sekarang? Saat ini saya melihat ya, untuk yang happening nampaknya dari awal tahun sampai dengan sekarang ya, saham-saham yang memiliki teknologi seperti itu ya kan? Yang berbasis digital begitu layanannya. Berbasis digital seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pilihan investasi juga saat ini, Mas Jimmy? Saya saat ini lebih melihat untuk jangka pendek ya, Mas Pras ya. Kalau misalnya untuk jangka panjang, saya masih melihat kalau untuk sektornya, saya masih cenderung lebih kepada teknologi, tetapi yang dikaitkan dengan finance misalnya seperti itu.
Baik, kita akan lihat nih saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers hari ini ya, Mas Jimmy dan juga pemirsa IDX Channel. Ada BBHI dengan kenaikan double digit 15,9%. Kemudian Nobu, NOBU naik 8,26%. Kemudian BACA juga menguat 0,9%. Yellow hari ini naik 0,45%. Itu saham-saham top gainer. Lantas saham-saham yang top losernya atau yang sudah mulai dilepas pagi ini ada Antam, kemudian Bank BRI, Arto, serta BBYB. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi. Dan kita lihat memang saham-saham top gainer ya tadi ya seperti yang kita bahas ya, BBHI, Nobu dan BACA begitu. Lebih karena tadi sentimen dari kekiniannya ya Mas Jimmy yang memang menyelimuti saham-saham seperti ini. Betul sekali, dan saya melihat yang tadi saya sampaikan ya Mas Pras ya, jadi teknologi yang saat ini yang disandingkan juga dengan sektor finance seperti itu. Baik, tapi secara keseluruhan Anda melihat masih optimis ya untuk pergerakan Maret ke depan, Mas Jimmy? Saya masih melihat optimis, apalagi sekali lagi yang tadi saya sampaikan kita sedang dalam recovery ya, seperti itu. Baik Mas Jimmy, mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang disediakan dan juga analisisnya ya mengenai pergerakan market hari ini dan juga rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Jimmy dan stay healthy Mas. Terima kasih Mas Pras, sama-sama sukses.